Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Napsia Khairunisa, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi budaya positif pada modul 1.4. Ibu bapak sekalian, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan merupakan proses pembelajaran, sehingga akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahap ini, murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan salah. Kasus pertama, Ibu Napsiah mendapat laporan dari siswa kelas 11 IPA 2 bahwa Alfian ditampar oleh kakak kelasnya dari kelas 12 IPA 4 Revano. Teman-teman Alfian marah dan kesal. Mereka mengadu dan mencari keadilan. Kudu nama yang kucing wae kurang mah kudu ngalapor mana di kitu teh ditarima urangna sebagai babaturanna. Nama kita kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi kelima. Ayo masuk. Sama Alfian juga. Iya, Kasih Miss. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Gimana Alfian? Apa kabarnya? Apa masih sakit? Alhamdulillah, sudah tidak sakit. Hanya saya di sana sakit. Ya sih, wajar. Ibu juga ngerasain pasti perasaan kita kan sakit hati kalau diperlakukan seperti itu. Ya, benar ya? Benar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk, duduk ah. Karena semuanya sekarang sudah hadir, maka Ibu mau memulai pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Ada Teh Iklima, kemudian ada Alfian, ada Tio, dan ada Devano. Nah, Ibu ini sengaja mengundang kalian di sini untuk meluruskan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kalian, terutama nih perselisihan yang terjadi antara Mas Alfian dan Mas Devano. Ya. Oke, baik anak-anak. Jadi Ibu nanti mau bicara sama kalian. Kalian jangan ada yang berbicara sebelum Ibu persilakan. Jadi pertanyaan Ibu mau ke Mas Alfian dulu. Mas Alfian, boleh ceritakan kejadian kronologi peristiwa kemarin itu seperti apa sih? Nah kan pas Alfian kemarin ke kamar mandi, terus pas keluar itu dihadang sama Dipano. Nah pas Dipano itu teriakin saya, Bu, katanya tadi si Alfian masuk dulu ke dewek. Terus tiba-tiba kan saya ditampar tuh, Bu. Saya kaget gak bisa ngelawan. Untungnya ada Tio yang ngadang Depa buat ganggu saya, Bu. Begitu. Terus selain Alfian di sana, ada Tio juga, ada temen Alfian juga nggak yang menyaksikan kejadian tersebut? Ada, Bu, waktu itu Ikima kan lewat, langsung membawa saya ke UKS. Nah diobatin lah ke saya. Habis itu saya kan ke kelas dan cerita sama teman-teman. Terus gimana perasaan kamu saat itu?
saya sakit hati Bu. Saya salah apa? Tiba-tiba ditampar. Gitu. Oh, ya, pasti sih sebagai manusia biasa tentu saja akan merasa sakit, akan merasa kesel diperlakukan seperti itu. Ya, ibu memaklumnya gitu ya. Apalagi kejadian itu kan mungkin Mas merasa tidak melakukan apa-apa gitu ya. Ya, baik Lima, ada penjelasan yang lain nggak? Apakah memang kejadian itu seperti itu? Kejadiannya seperti itu. Nah, terus pas di UKS kita juga merasa kebingungan lah. Kalaupun emang dia yang salah, mungkin kita juga gak bakalan ngebela dia gitu. Tapi kan ini dia ditampar tiba-tiba tanpa ada kejelasan, tanpa ada alasan. Justru kita juga sebagai temannya pasti sakit hati. Tiba-tiba dia juga udah mau nangis, udah mukanya juga udah merah, mungkin sakit ya, pasti sakit. Nah, jadi saya inisiatif sama teman-teman mau ngajak dia kesini, pengen diberesin sama yang lebih ngerti gitu, yang lebih paham, karena kalau kita yang beresin mungkin masalahnya bakalan lebih rumit kayak gitu. Baik Lima sudah punya inisiatif untuk inisiatif solusi untuk permasalahan ini. Nah sekarang ibu mau tanya nih sama Mas Stefano, apa yang diceritakan sama Alfian sama Teh Icima itu sudah benar nggak? Itu Bu, kemarin pas lomba, pas meeting IPA 12 IPA 1 melawan 11 IPA 2. Dia tuh songong, nggak sopan, teriak-teriak di depan saya sama teman-teman saya. Memangnya Alfian itu teriak-teriak seperti apa? Teriak-teriak gini Bu, IPA 2 juara, IPA 2 juara gitu. Oh jadi gini sebenarnya Mas itu kesel karena kelasnya kalah. Nah kekesalannya itu ditambah lagi karena melihat Alfian yang teriak-teriak. Iya begitu. Sebenarnya sih ibu paham ya, kita sebagai supporter pendukung kalau jagoan kita itu kalah biasanya kita suka kesel gitu. Memang wajar sih kalau akhirnya kamu kesel, dan kamu bukan satu-satunya orang yang emosi karena kejadian tersebut. Tapi kenapa harus marah sama Alfian? Karena dia yang teriak-teriak di depan saya, kayak ngotot gitu, kayak nantang. Jadi saya kesel. Oh begitu kejadiannya. Nah tapi sekarang kalau dibalik gimana? Kalau misalnya kelas Mas Stefano yang menang, Mas Stefano akan senang nggak? Akan melakukan selebrasi kayak Alfian nggak? Iya sih Bu, pasti. Iya kan? Jadi menurut Mas Stefano, apa yang dilakukan oleh Mas Stefano ke Alfian itu bagaimana? Salah. Salah ya? Jadi Mas Stefano mengaku bahwa apa yang dilakukan sama Mas Alfian itu salah. Iya, tapi saya emosi. Betul no, ibu paham kalau kamu sedang emosi. Tapi kan nggak harus sampai nonton gitu. Sekarang gimana kalau misalnya kejadiannya kebalikannya? Kamu yang ditangkap oleh Alfian, apa kamu rasa enak? Iya, saya salah, tapi saya nggak bisa kontrol emosi waktu itu. Gitu. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah kamu tidak bisa mengontrol emosi kamu dengan baik, sehingga dengan kamu tidak bisa mengontrol emosi kamu melakukan hal yang tidak baik, gitu ya. Iya. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Iya, selanjutnya saya akan meminta maaf ke Alvin. Gitu ya. Iya. Bagus sih no kalau kamu mengakui kesalahan kamu dan kamu berniat untuk minta maaf kepada Alfian. Tapi sepertinya ini tidak semudah yang bisa kita lakukan, karena kan kamu sudah menampar, sudah menyakiti hati kelas kamu. Tentunya kita harus tanya Alvin apa yang bisa menggantikan rasa sakit Alvin saat ditampar oleh kamu. Gini aja deh, kalau misalnya Mas Pino jadi Mas Alvin, gimana respon yang akan Mas Pino lakukan ketika tiba-tiba ditampar gitu? Saya marah dan saya akan tampar balik. Nah itu kan pasti marah, pasti akan tampar balik. Nah sekarang kita tanya sama Alfian, apakah nanti mau menampar balik kamu atau bagaimana gitu ya. Nah, tadi Mas Alfian ya, Mas Alfian udah dengar tuh. Sebelum Ibu tanya Mas Alvin, Ibu mau sekali lagi nih menegaskan. Jadi menurut Mas Pino, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Pino terhadap Mas Alfian itu bagaimana? Salah Bu, Terus? tidak sesuai
dengan keyakinan kelas kita. Jadi perbuatan Mas itu salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Memang menurut Mas keyakinan kelas kita ini seperti apa? Kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai menyayangi dan menghormati, dan kita juga saling menjaga kerukunan dan toleransi. Betul sekali ya, itu adalah keyakinan dari kelas kita bahwa kita harus senantiasa menyayangi adik kelasnya, menghormati, menjaga kerukunan gitu. Nah, Ibu senang kalau Mas Vino sudah paham tentang keyakinan tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Alfian. Nanti Alfian itu mau minta apa yang harus dilakukan sama Vino agar bisa mengobati rasa sakitnya. Ya Vin, gimana Alfian? Ibu maunya Depano itu minta maaf kepada saya di depan kelas. Nah, jadi gitu Vin. Jadi Alfian minta Vino untuk minta maaf, tapi minta maafnya di depan kelas, di depan kelasnya Mas Alfian. Jadi gimana? Gitu atuh. Tahun di depan kelas, Era. Nah, sebenarnya sih kalau menurut Ibu, menurut Ibu memang mungkin malu ya, tetapi kan ini sebuah pembelajaran buat Mas Alfian, Mas Vino juga, karena walau bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Mas Vino itu harus dipertanggungjawabkan, terlepas malu atau tidak. Dan ini juga menunjukkan kesungguhan Mas Vino untuk meminta maaf, karena tadi bukan hanya Alfian aja yang merasa tersakiti, yang minta keadilan, tapi teman-temannya juga. Jadi gimana tuh? Ya Bu, iya sih Bu, saya siap. Tapi asal jangan ada yang merekam dan menyebarluaskan, itu saja. Gimana sih? Tanya kelima gimana nih sebagai temennya? Jadi mau minta maaf Alfian di depan kelas Mas Alfian, tapi nggak boleh ada yang ujung-ujungnya nanti mempermalukan lagi. Oke? Ya boleh. Nah, alhamdulillah kalau gitu yakin nih dirimu udah lepas dan nggak merasa sakit hati lagi. Nah, gitu Mas Vino. Jadi tapi karena ini sebuah kesalahan yang kamu lakukan, kira-kira ada gak perbaikan ke depannya dan jaminan jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali? Insya Allah saya siap Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya akan tadarus 1 minggu full. Oh gitu. Yeah. Jadi untuk menebus kesalahan ini Mas mau tadarus yang apa di apa sih di sumber ini di sumber suara Yeah. selama 1 minggu. Iya Bu. Subhanallah. Gimana Mas Alfian? Menurut Mas Alfian? Oke. Alhamdulillah kalau gitu luar biasa ya. Selain tadarus itu aja? Iya itu aja. Baiklah. Apa ya, Mas Alfian, Teh Iklima, Mas Tio juga udah datang ke sini karena permasalahannya sudah terselesaikan. Tapi gue mau dengar dengan jelas dari Mas Alfian, gimana sekarang, udah mulai merasa lega atau masih ada unek-unek di dalam hatinya? Udah agak Serius nih. serius. Nah kalau gitu disaksikan sama kita ya, Mas Vino, tolong kesembuhan hatinya untuk tadi minta maaf, selain nanti harus minta maaf di depan kelas, kemudian nanti tadarus ya. Iya. Sekarang boleh untuk mengutarakan isi hatinya, minta maaf atas kesalahannya di depan kita. Enggak? Silakan mau bersalaman. Awas satu Tentunya mau. Kumpulannya orang tadi mah emosi, udah bisa nahan emosi. Kumpulannya. Terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi kalian sudah bisa hadir di sini, dan alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan, udah menyelesaikan permasalahannya. Mudah-mudahan hal ini tidak akan pernah terulang kembali. Ini sudah menjadi cerita pilu dan cerita pahit yang tidak akan terjadi lagi di sekolah kita. Baik, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalian boleh melakukan aktivitas selanjutnya. Yuk. Terima kasih Teh. Terima kasih ya sudah dibuat ya. Salam ya. Ya Mas. Kasus 2. Ibu Napsiah mendapat laporan dari siswa kelas 10-7 bahwa Danu sering mencontek pada saat ulangan.
Teman Danu sangat kesal dengan kebiasaannya karena hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan? Ayo masuk Dan. Duduk dulu. Diambil coba itunya, kursinya. Makasih ya Danu udah datang ke sini. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Dan, Ibu tuh senang banget karena Ibu lihat nilai-nilai kamu itu bagus, terutama di nilai bahasa Inggris. Nilai kamu tuh terbaik sampai nilainya 100. Ini hasil nilai ulangan kamu, nilainya sampai 100. Sepertinya Danu akhir-akhir ini belajar giat ya? Biasa aja Bu. Tapi karena nilainya bagus, jadi segini Nu, Ibu tuh berencana karena teman-teman kamu banyak yang nilainya di bawah KKM, jadi Ibu berencana menjadikan kamu sebagai tutor yang ngajarin teman-temannya untuk nanti di remedial nanti. Gimana Nu? Gitu Bu. Gimana? Kamu bersedia kan? Sebenarnya Bu, hasil ulangan ini tuh hasil dari nyontek Bu. Gimana maksudnya? Hasil dari nyontek. Oh jadi nilai yang kamu dapatkan ini bukan hasil belajar kamu? Soalnya malu Bu, sering dapat nilai yang kecil. Gitu. Iya sih sebenarnya Ibu juga tahu kalau nilai kita kecil pasti malu. Ya. Dan tentunya kamu bukan satu-satunya yang pernah menyontek karena alasan malu ya. Ada beberapa teman-teman kamu juga yang melakukan demikian. Ya wajar, namanya juga manusia. Tapi menurut Danu, malu mana nih? Malu karena menyontek, ketahuan sama teman-teman kalau Danu itu menyontek, atau malu nilainya kecil? Malu ketahuan sama teman-teman nyontek. Gitu. Memangnya kenapa? Menurut Danu, nyontek ini sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak Bu, soalnya menyontek itu sama kayak berbohong. Terus tidak disenangi teman karena merugikan gitu. Lalu apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Memangnya keyakinan kelas kita itu seperti apa? Keyakinan kelas kita itu menjunjung tinggi kejujuran serta tidak berbuat curang. Nah, iya, jadi kita malu untuk berbuat curang. Iya. Kalau begitu menurut Mas Danu, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Danu itu sudah benar atau salah? Salah Bu. Iya, alhamdulillah kalau misalnya tidak paham apa yang dilakukan oleh Danu itu salah dan sangat merugikan, itu sama aja berbohong. Jadi adakah usaha perbaikan yang mau dilakukan oleh Danu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Ya ada Bu. Oh gitu. Iya. Kira-kira apa tuh? Boleh Ibu tahu? Boleh ngisi ulangan kembali gitu. Maksudnya Danu nanti mengerjakan ulangan kembali dengan soal yang sama? Tidak Bu, Ibu boleh ganti kembali soalnya seperti itu. Oh gitu. Jadi nanti gitu. Kalau begitu nanti Ibu siapkan ya. Ibu siapkan soalnya agar nanti Danu mengerjakan ulang ulangan ini. Tetapi selain itu ada nggak jaminan dari Danu agar kesalahan ini tidak terulang kembali? Danu siap buat belajar lebih giat lagi agar nilai ulangannya bagus dengan hasil kejujuran. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, nanti Ibu nanti panggil lagi Danu dalam 1 jam untuk mengerjakan ulangan, dan Ibu berterima kasih karena Mas Danu mau mengakui kesalahan dan juga mau melakukan perbaikan. Dan yang paling penting itu ada etikat baik dari Danu untuk belajar yang giat agar nilainya lebih maksimal lagi. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih Danu untuk kerjasamanya. Nah, nanti kesini lagi jam 1. Iya, baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.